Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Ciptaning, founder Majelis Dzikir dan Tasyawuf Sirul Asro Mojokerto. Jadi salah satu jalan untuk mengenal Allah adalah dengan mengenal diri. Dan salah satu jalan utama, jalan yang mendekati kesempurnaan di dalam mengenal diri adalah diperlukan dua hal yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah robitoh. Robitoh ini adalah seorang yang telah bermakrifat kepada Allah. Bisa jadi dia bergelar guru, bergelar mursyid, atau bahkan beliau ini tidak bergelar sebagai guru maupun tidak bergelar sebagai mursyid. Seorang pembimbing inilah yang menjadikan robitoh, yaitu mendidik hati kita, mendidik jiwa kita, mendidik zauq dan rasa kita untuk selalu bertalian dengan para guru, bertalian dengan Rasulullah, dan pada akhirnya bertalian dengan Allah. Fungsi berobitoh kepada seorang guru adalah untuk menjalin sebuah ikatan, sebuah sambungan hati, sehingga setiap langkah di dalam perjalanan untuk mengenal Allah, untuk menyempurnakan rohani kita, hati kita selalu terbimbing, hati kita selalu ada sambungan dan pertalian dengan guru, sehingga sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena robitoh itu adalah menyambungkan hati kita, menyambungkan rasa kita atau zauq kita kepada guru-guru sehingga sampai kepada Rasulullah. Sehingga syarat yang paling utama di dalam menentukan diri kita, di dalam memilih guru, memilih orang tua rohani, syarat yang paling utama adalah sanadnya yang sambung, alias sanadnya tidak terputus. Kita harus tahu latar belakangnya, kita harus tahu kehidupannya, kita harus tahu majelisnya. Beliau dudukkah di dalam sebuah majelis? Beliau pernahkah bersama dengan anak didiknya melakukan sebuah riyadah, melakukan sebuah praktek, baik itu meditasi, zikir, suluk bersama. Dengan demikian, apabila kita telah mengetahui dengan benar bahwa guru yang kita pilih atau mursyid yang kita pilih sebagai robitoh itu sanadnya tersambung, baik itu sanad keilmuan secara syariatnya maupun sanad rohaninya, kita tidak bisa memilih guru yang sanad keilmuannya tidak tersambung, namun seorang guru itu meyakini dan menyatakan kepada diri kita bahwa sanad rohaninya sambung, lalu kita percaya dan
menautkan hati kita untuk berrobitoh kepadanya. Itu sama saja dengan diri kita membeli kucing di dalam karung. Kita tidak tahu kualitasnya, kita tidak tahu kebenarannya, namun kita menyerahkan robitoh kita, menyerahkan perjalanan spiritual kita untuk mengenal Allah, untuk menyempurnakan rohani kita yang secara otomatis akan menyempurnakan rohani leluhur kita dan menyempurnakan rohani anak cucu kita. Maka berhati-hatilah di dalam menentukan sambungan hati, menautkan rasa, mempercayakan roh kita untuk dibimbing seseorang. Kita harus tahu apakah benar sanadnya secara keilmuan itu sambung. Terlebih lagi, kita harus tahu apakah benar secara rohani sanadnya itu sambung kepada guru-guru hingga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila kita tidak mengetahui asal-usul daripada keilmuan seseorang yang akan kita jadikan robitoh, dan kita menentukan sebuah robitoh itu hanya karena melihat pengikutnya yang banyak, promosi dari para pengikutnya, iming-iming daripada para pengikutnya, dan lain sebagainya, sedangkan diri kita tidak paham betul, tidak mengetahui apakah sanadnya itu sambung atau tidak, apalagi rohaninya itu sambung atau tidak. Sanad yang sambung biasanya di dalam suatu majelis itu ada sesuatu yang diistiqomahkan. Di dalam seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, dan seterusnya. Dan amalan yang diistiqomahkan itu terlebih dahulu disertai dengan membaca atau bertawasul kepada guru-guru yang tawasul itu tidak putus dari guru-guru sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena robito ini sangat penting, lebih penting daripada riyadhah seseorang. Karena robito ini akan menjamin apabila seorang guru itu benar-benar sambung sanadnya secara zahir, secara keilmuan, dan secara batin, akan menjamin wusulnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang kedua di dalam mengenal diri untuk bermakrifat kepada Allah adalah riyadhah. Riyadhah ini adalah praktek. Di dalam praktek itu kita dilatih untuk berzikir, mengistiqomahkan zikir, mengistiqomahkan sholawat, mengistiqomahkan laku sesuatu, baik itu yang disunahkan maupun yang diwajibkan. Riyadhah ini adalah hanya sebagai bentuk latihan, melatih diri kita untuk istiqomah, untuk selalu di dalam kerendahan hati, selalu di dalam keridhaan, selalu di dalam ketiadaan, dengan selalu
berzikir, agar kita selalu terlatih untuk selalu di dalam ketiadaan di hadapan Allah, merasa tidak mampu, merasa tidak berdaya, dan selalu berserah diri kepada Allah dengan mengagungkan asma Allah melalui zikir, wirid, sholawat, dan ibadah sunnah yang lainnya. Jadi riyadhah ini bukan poin terpenting di dalam perjalanan spiritual, di dalam perjalanan diri kita untuk menyelami rahasia di dalam diri kita. Karena fungsi daripada riyadhah hanya untuk melatih agar diri kita benar-benar merasa tiada daya dan upaya di hadapan Allah. Kita kecil di dalam asma-asma yang agung, yang kita sebut, yang kita muliakan di dalam zikir dan wirid kita. Kita merasa tidak berdaya di dalam keagungan Kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui sholawat yang selalu kita curahkan. Jadi apabila seseorang itu mengandalkan riyadhahnya, tetapi tidak berpegang teguh dengan kuat di dalam robitohnya, maka di dalam proses pengenalan diri, di dalam proses untuk memperdalam ilmu ma'rifat, untuk menyelam ke dalam dirinya sehingga menemukan rahasia ilahiyah di dalam kolbunya, yang ditemukan adalah kesia-siaan, karena dia hanya istiqomah di dalam latihan, tetapi dia tidak ada pertalian, tidak ada bimbingan, tidak ada sebuah petunjuk dari robitoh kepada seorang mursyid yang benar-benar kamil. Yang disebut kamil adalah yang terpenuhi sanad secara zahirnya dan terpenuhi sanad secara batinnya. Banyak sekali dewasa ini kita menemukan mursyid, guru spiritual bermunculan di dalam dunia digital, di dalam media sosial. Namun kita harus tahu dan kita harus pandai memilih mana mursyid yang benar-benar bisa kita jadikan robitoh untuk menautkan hati kita, sehingga hati kita ini benar-benar ada pertalian dengan beliau, yang mana beliau itu atau guru itu atau mursyid itu hatinya ada pertalian dengan guru-guru hingga sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila seseorang itu ingin mengenal Allah, maka tidak ada jalan lain kecuali mengenal diri. Untuk mengenal diri, yang paling utama adalah dibutuhkannya sebuah robitoh. Robitoh itu adalah sambungan atau pertalian yang akan membuka semua rahasia ilahiyah yang terkandung di dalam diri kita, baik itu yang zahir maupun yang batin. Tanpa adanya robitoh, maka selama itu pula rahasia dan hasanah ilahiyah di dalam diri kita itu tidak mungkin akan mampu kita gali, kita selami, kita kenali dengan sempurna.
Maka apabila kita ingin mengenal ilahiyah yang ada di dalam diri kita, maka jalan satu-satunya adalah dengan robitoh. Sedangkan riadoh yang kita lakukan hanya sekedar sebagai bentuk latihan diri kita agar melatih diri kita ini menjadi orang yang tawadhu, yang rendah hati, merasa tidak ada daya dan upaya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui zikir, wirid, sholawat, dan ibadah sunnah yang lainnya. Cukup sekian, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.